Ya, halo, halo, shalom, shalom, shalom ya. Merry Christmas everyone. Bener kan, Merry Christmas ya? Merry Christmas in July. Ya, banyak pohon-pohon Natal di apa? Di The Rock ya. Oh iya, banyak pohon-pohon Natal di The Rock. Mungkin nggak tahu kenapa tuh Christmas in July. Karena kan nggak lucu ya kalau Christmas di sini di Australia kaos oblong. Ya kan, nggak ada timpuk-timpukan salju. Dia mau supaya seperti kayak di Amerika kali ya. Jadi ada apa? Kayak jumper gitu kan, timpuk-timpukan buat patung gitu kan. Kalau kan nggak lucu kan kalau Christmasnya kaos oblong. Gitu. Kepanasan kan kalau Christmas kita di Desember ya. Haleluya, haleluya. Oke, saudara-saudara kita mau langsung mulai saja saudara ya. Sore hari ini saya diberi judul sama Bapak Gembala, tolong menolong dalam komunitas dan keluarga. Ya, saudara ya, diberi tema seperti ini, saudara, saya langsung mikir, ini apa yang mesti dibicarakan lagi? Hah? Jemaat GBIC, kalau urusan tolong menolong, apa saudara? Udah cum laude. Kalau universitas tuh udah cum laude, bukannya lulusan A yang terbaik atau cum laude. Udah nggak ada yang diomongin lagi. Ya, artinya apa saudara? Tutup dengan doa penutup sama kursi. Iya saudara, saya bingung jadinya nih saudara nih. Bercanda kursi, tapi beneran nggak apa-apa kursi ya. Beneran pun nggak apa-apa. Ya, udah semuanya, udah. Kalau orang datang kemari, ingat Bapak Gembala kemarin ngomongnya, kalau ada pendeta luar dari datang kemari, aduh dia merasakan kasihnya yang luar biasa. Ya, jemaat ada yang melihat dulu pernah pendeta yang bisa melihat, wah Pak Rusi, ini gereja ini kasihnya overloaded to overflow katanya gitu. Iya, tanya Pak Rusi ingat ya Pak Rusi ya? Masih ingat ya pendeta luar yang bisa melihat, wah ini benar-benar luar biasa. Ya tepuk tangan dong sekali lagi dong untuk GBIC. Ya kan? Tolong menolong ini, aduh gimana nih saya mau ngomongin udah semua. Ya udah gercep. Kalau orang bilang, orang di Indonesia bilang gercep, gerak cepet gitu. Kalau baru ngomong, udah tahu dia. Kalau di GBIC ini ya. Oke saudara ya, saya diberi judul tolong menolong dalam komunitas dan keluarga dan ayatnya ini saudara. Ya kita baca sama-sama Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, saudara kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Saudara. Kita tidak diciptakan untuk hidup sendirian. Sejak awal penciptaan, di kitab Kejadian Tuhan setelah menciptakan segala sesuatunya dan menyebutnya baik. Ada satu hal yang Tuhan sebut tidak baik. Apa saudara? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya. Setiap orang pasti mengalami masa sulit. Ada saat-saat kita merasa lemah, ada kecewa, sakit, menghadapi persoalan yang bertubi-tubi kadang-kadang. Tidak habis-habisnya saudara. Itu tidak mungkin kita memikul sendirian. Nah dalam keadaan seperti itu, Tuhan tidak menciptakan kita untuk hidup sendiri. Tuhan menempatkan kita di dalam komunitas keluarga dan di dalam komunitas dan keluarga, saudara, agar kita saling menguatkan, saling menolong, saudara. Ya, secara natur penciptaan itu manusia didesain untuk saling silang, saling membutuhkan. Ya, kita tidak bisa lahir sendiri, saudara. Kita tidak bisa bertumbuh sendiri. Kita tidak bisa makan pun sendiri, saudara. Mencari makan sendiri. Bahkan pada saat kita meninggal pun kita nggak bisa ngubur sendiri. Ya, saudara ya, kita harus panggil orang lain. Kita membutuhkan orang lain. Maka begitu juga ibadah saudara. Kalau sendiri nggak enak kan ya.
Apalagi di rumah sendirian gak enak gitu saudara. Duduk sendiri, nyanyi tepuk tangan sendiri, loncat-loncat sendiri, ya. Persembahan sendiri, ya kan? Karena enak saudara. Makanya kita perlu gereja, ya. Nah di dalam tubuh kita Tuhan menciptakan kita di dunia ini itu untuk menjadi berkat. Kita bisa berbagi, kita bisa di dalam komunitas, di dalam keluarga. Karena kita adalah makhluk sosial, bukan makhluk sok dan sial. Hati-hati saudara, kalau ngomong sosial itu hati-hati, sok sial. Ya, kenapa sok sombong? Selalu sial terus kan, aduh ini susah ya. Nah, tapi culture di Australia ini saudara, sangat berbeda dengan di Indonesia. Yang kemarin Bapak Gembala, masih ingat ya? Pada saat pindah dari Ternate, dari Irian Jaya, kayak Suroro Irian Jaya kemari. Ya kan? Ya susah kan? Oke. Dia kemari culture shock namanya saudara. Seperti Pak ya, masih ingat ya Pak Gembala khotbah kemarin. Sungguh berbeda, semuanya berbeda, culture shock saudara. Nah Indonesia di mana fondasinya nilai luhurnya Pancasila, ya itu apa? Gotong royong, tolong menolong, ya kan? Bahu membahu. Lain dengan di sini, saudara. Di sana mau jaga posansip, bangun posansip, nggak usah bayar, kasih kopi sama warteg, udah bangun, bisa jadi posansip, bener kan? Tapi di negara maju di sini semua orang sibuk, repot semua, saudara. Nggak mau diganggu dan nggak mau mengganggu. Bahasa Inggrisnya apa? Kepo. Ya, nggak mau dikepoin. Iya kan, nggak mau dikepoin, nggak mau diganggu. Aduh, sorry. Ya, saya tinggal di rumah saya yang saya tinggal ini 23 tahun, nggak pernah ngobrol. Sama tetangga 5 menit, lebih 5 menit, nggak pernah. Cuman hai, bye, gitu doang. 23 tahun, saudara. Nggak pernah say hi, cuman hey, hi, bye, doang gitu aja. Cuman how are you? Begitu aja. Tapi kalau di Indo, baru nongol kepala, langsung disapa, halo Bu, Pak, gitu kan. Udah mau ngobrol aja. Kalau kita lewat jalan rumahnya, mampir dong. Iya nih ada pisang goreng nih, ya kan. Ngopi-ngopi gitu kan. Kalau kita lagi jalan kaki ketemu, ngobrolnya lebih lama daripada jalan kakinya. Bener gak saudara? Nah itu Indo. Apalagi kalau ditanya, Pak, tahu gak Pak si Pak Rudi begini, ada nama Pak Rudi gak nih? Gak ada, ada Pak Rusdi. Gak apa-apa. Gak ada Pak Rudi ya. Pak Rudi itu begini. Apalagi kita jawabnya, oh ya? Matanya memang melotot kayak Jeffrey gitu. Oh ya? Gitu. Wih lama udah. Itulah Indonesia Raya. Nah, tapi kalau diingat-ingat kangen juga loh, ya kangen. Mau balik? Nggak dong. Kita udah cinta di sinilah. Ya, selama hidup kita yang hanya sekali ini kita harus menjadi berkat, saudara. Ya, nggak ada nilai tambah, membawa manfaat bagi orang lain. Sebab sebetulnya ketika kita menjadi berkat bagi orang lain, kita itu memancarkan terangnya kemuliaan Bapa, saudara. Ya, terang kemuliaan Bapa di surga, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, ya, melalui kehidupan kita, bukan nama kita, saudara, nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, mengapa kita harus belajar hidup tidak bagi diri sendiri, harus menjadi berkat bagi sesama. Sebab pada waktu kita menjadi berkat bagi sesama, kita mengalami yang namanya sukacita. Sukacita Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kisah para rasul bilang, terlebih bahagia memberi daripada menerima. Sebab ketika kita memberkati, melayani orang lain, kita mengalami kebahagiaan bagi diri kita sendiri, saudara. Dan di dalam Galatia pasal 6, ayat 9 sampai 10, saya nggak catat. Janganlah jemu-jemu berbuat baik sebab kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, itu artinya apa? Ketika kita belajar
menabur benih kebaikan, kebajikan, itu akan berpulang kepada kita. Tetapi kalau kita menabur kejahatan, benih kejahatan, justru kejahatan yang akan kita tuai juga di dalam kehidupan ini, saudara ya. Nah, namun apa yang terjadi ketika dosa masuk ke dalam dunia, saudara? Dosa merusak blueprint manusia ini, saudara. Yang tadinya makhluk sosial ini menjadi makhluk yang egois, ya. Manusia yang self-center. Ya, aku berpusat pada diri sendiri, saudara. Makanya semboyan dunia zaman sekarang itu urusanku, urusanku, urusanmu, urusanmu, ya. Jangan merepotkan hidupku. Saya tidak peduli, ya. Mind your business. That's not my business. Iya kan? Don't bother me. Gitu kan? I don't care. Gitu, saudara. Ya coba lihat di sini. Kalau ketemu misalkan, ya apalagi kalau di Indonesia kan orang smile terus ya. Kalau di sini coba kita smile. Ya kan? Kita smile, dia tetap aja. Siapa loh gitu kan? Apalagi karena kalau di sana Indonesia lain loh, saudara. Ya. Nah, keegoisan akibat dosa inilah yang membuat manusia membangun tembok. Ya, tembok tinggi di sekeliling kita nih. Jadinya kita tuh selfish, ya. Kita menjadi mati rasa. Mati rasa, saudara. Penderitaan orang lain kita nggak peduli, saudara. Bahkan di dalam gereja, saudara. Di dalam gereja. Kita bisa datang ibadah hari Minggu, kita pulang, padahal kita duduk di bangku yang sama orang itu. Ya, kita nggak pernah tahu loh, saudara. Bahwa orang di sebelah kita ada masalah. Berbeban berat, mungkin menangis di dalam hatinya. Ya kita nggak tahu, saudara. Kita semua memiliki beban, tanpa kecuali. Ya, tanpa kecuali kita semua memiliki beban. Semua. Gak ada yang nggak memiliki. Siapa? Saya mau tanya nih, siapa yang nggak memiliki beban selama hidup? Ada yang tunjuk tangan nggak? Saya mau kasih medali, saudara. Banyak. Ya, ada beban keluarga, saudara. Ada orang tua yang berdoa bertahun-tahun untuk anak. Ya, setiap malam berdoa dia menangis, tapi anaknya belum berubah. Itu beban. Itu beban, saudara. Nah, bagi orang tua nih, seperti saya sudah punya anak, merasakan, ya. Berdoa, menangis, berdoa tiap malam, ya kita nggak tahu ada itu beban, saudara. Mungkin ada beban kesehatan, saudara. Mungkin nasib dokter tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ada penyakit yang nggak kunjung sembuh, saudara. Mungkin tubuh kita makin lama makin lemah, itu juga beban. Beban, saudara. Ada beban ekonomi. Sekarang ini apalagi, saudara? Semuanya makin mahal. Tagihan datang mahal, pendapatan berkurang, usahanya sedang lesu. Itu beban, saudara, ya. Tapi ada beban yang lebih lagi, lebih berat lagi. Bukan masalah uang, saudara. Tetapi hati yang jauh dari Tuhan. Itu yang beban yang luar biasa berat, saudara. Rasa bersalah, kekecewaan, luka hati, itu beban, saudara. Kekhawatiran, ya yang tadi Yuke bilang khawatir itu kan beban, saudara. Nah, maka itu, saudara, mengapa pertanyaannya kita harus tolong menolong, ya. Nah, pertanyaannya itu apa? Mengapa kita harus tolong menolong? Karena tolong menolong itu perintah Tuhan, ya. Di Galatia 6 ayat 2 tadi, apa dikatakan? Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, bukan ajakan, ya, bukan ajakan nih, ya, tapi perintah. Bertolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bahwa kita harus saling menanggung beban. Artinya ketika saudara mengalami kesulitan, kita tidak ada saudara yang mengalami kita tidak berpaling acuh, ya. Tetapi hadir untuk memberikan
pertolongan sesuai dengan kemampuan kita, saudara. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau saya disuruh masak ya nggak bisa, jangan, ya kan? Maksudnya ya sesuai dengan kemampuan kita, saudara. Pertolongan nggak selalu berupa uang atau materi. Kadang-kadang yang paling dibutuhkan seseorang adalah perhatian, saudara. Doa. Waktu untuk mendengarkan, saudara. Kata-kata yang menguatkan. Atau tenaga kita untuk membantu, saudara. Saya kalau telepon kokok saya yang lagi sedang menderita sakit, saudara ya. Saya 30 menit, gak lama-lama. Cuman dengerin doang. Telepon, cuman ngedengerin doang. Kadang-kadang ya ngobrol lah. Dia juga gak bisa apa-apa juga. Dan pada saat itu istrinya langsung WhatsApp saya. Wah, Koko seneng banget. Saya kaget sampai padahal saya nggak ngapa-ngapain ya. Cuman artinya dengan kehadiran saya walaupun melalui telepon, video call, tapi dia sudah kayaknya rasa kangennya itu sudah ini ya terbayar. Jadi saya langsung wow, oke. Padahal saya nggak ngomongin apa, nggak cuman ya gimana kok, tadi ngobrol, ntar istrinya ngasih tahu ya. Tapi dia seneng, dia adiknya telepon gitu ya. Nah itu cuman dengerin. Walau di akhir video call kita sama-sama berdoa. Dan itu saling, jadi menguatkan dia juga gitu ya. Jadi artinya ada yang menemani gitu ya. Di Roma 12 ayat 15 dikatakan apa? Bersukacitalah dengan orang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadi pada saat dulu Pak Gembala bilang ternyata pada saat orang menangis biasanya kan kita oh jangan nangis gitu ya kata Pak Gembala. Ternyata ya bisa kita harus menangis juga gitu loh. Ya kita merasakan gitu ya. Nah ketika kita melakukan semua itu dengan kasih kita sedang menjalankan hukum Kristus ya. Hukum kasih. Yang kedua saudara, dimulai dari keluarga. Tolong menolong dimulai dari keluarga saudara. Keluarga ini adalah tempat pertama. Tempat lingkup kecil di mana kasih Tuhan harus terlihat. Suami istri itu dipanggil untuk saling mendukung ya. Bukan saling menjatuhkan saudara. Orang tua dipanggil untuk membimbing anak-anaknya dengan kasih. Dan anak-anak dipanggil menghormati. Serta membantu orang tua nih saudara. Ya kalau misalkan ada keluarga, di dalam keluarga ada beda-beda pendapat. Gak ada masalah saudara ya. Tetapi kasih itu, firman Tuhan itu di dalam keluarga kita mendorong kita untuk saling mengampuni. Kita belajar ya. Saling mengampuni, saling menopang. Ya dikatakan di Mazmur 133 ayat 1 apa? Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah kerukunan itu enggak terjadi dengan sendirinya saudara. Kerukunan itu dibangun ketika setiap anggota keluarga memiliki hati yang rela melayani dan menolong satu sama lain ya. Saya dan Lani sampai saat ini selalu saling tolong menolong. Ya, saling nopang menopang dalam hal apapun. Terlebih dalam waktu dulu masih anak-anak masih kecil, ya. Sampai kita berdua harus kerja beda shift. Lani harus shift afternoon, saya yang pagi, ya. Dan nggak pernah ketemu. Tapi anak 4, hebat. Itu. Bingung kan? Gak pernah ketemu, beda shift. Tapi anak 4. Mujizat, saudara. Cuman ketemunya di jalan. Ketemunya cuman ngoper anak. Anak saya waktu itu pertama pas pindah kemari 3, jadinya set. Jadi itu cepat sekali. Di jalan tol
ada poin-poinnya, meeting poinnya ada beberapa. Jadi misalkan kalau saya macet, Lani harus jemput di meeting point ini. Kalau Lani macet, saya yang mesti kesinian. Jadi ada meeting point. Jadi pada saat meeting point, ya Lan, ya dulu masih belum free. Jadi masih 3 menit on orange, 3 menit matiin, 3 menit matiin. Ya Lan di mana Lan? Ya, wah. Aduh, itu ngos-ngosan saudara benar. Kalau inget lagi, wah itu amazing ya. Jadi Lan ya kita nungguin, udah nungguin, udah dateng, langsung kabur. Lani kerja saya, ya begitu saudara. Ya banyak yang gak tahan. Banyak dari teman-teman saya yang gak tahan ya karena melalui perjalanan seperti itu. Gak enak saudara. Kalau kilas balik lagi gak enak. Tapi puji Tuhan saudara ya, semua sudah dilalui. Ya, jadi kita semua yang tinggal di Australia ini pasti merasakan semua capek, benar sih, capek saudara. Kalau nggak mau capek, ya jawab aja sendiri. Ya, kalau nggak mau capek, ya capek saudara. Ya kita di sini jadi supir, suster, pembantu, potong rumput, semuanya sendiri saudara. Sampai kita tua nanti. jangan berharap sampai seumur berapa, sampai nanti saudara. Wah iya, sampai ngurus cucu, ya kan? Mama ini udah umur 86, masih ngurus cucu, masih masakin buat cucu di Australia. Kalau di Indonesia gampang, tinggal duduk, telunjuk, Bu, Mbak, ya kan? Makanya saudara, anggota keluarga itu satu sama lain harus saling tolong menolong ya. Suami istri harus menjadi penolong, bukan perong. Ingat loh saudara ya. Suami istri harus jadi penolong, bukan perongrong. Gak ada tuh yang namanya kita suami tidur-tiduran, gue capek nih, gak ada tuh. Gak ada kata keluar kayak gitu. Antara saya dan Lani gak ada. Gue yang paling capek, no way. Karena kita saling mengerti saudara ya. Jadi gue yang paling capek ya. Cuci piring, cebokin anak, ya kan? Semua saudara, nggak ada. Jadi harus menjadi penolong, bukan perongrong ya. Beda-beda tipis tuh kata-katanya ya, tapi maknanya lain saudara ya. Oke, ketiga saudara. Itu di dalam keluarga. Tolong menolong di dalam komunitas, ya menguatkan komunitas. Dalam gereja dan lingkungan masyarakat, Tuhan ingin umatnya menjadi terang dan garam. Amin saudara ya. Ketika ada anggota yang sakit, kita mengunjungi. Ya Pak Gembala nih yang sering. Yang mengunjungi yang sakit. Ketika ada yang berduka, ya. Kita menghiburnya, saudara. Ketika ada yang berkekurangan, kita membantu sesuai kemampuan, saudara. Ya, amin, saudara. Nah, ingat jemaat mula-mula dulu kan di Paulus, ya kisah Rasul Paulus menunjukkan bahwa mereka saling silang, saudara. Sehingga tidak ada yang berkekurangan di antara mereka. Nah, itulah gambaran komunitas yang dipenuhi kasih Kristus. Komunitas yang kuat bukanlah komunitas tanpa masalah, saudara. Tapi komunitas yang saling menopang ketika menghadapi masalah. Kalau tidak ada komunitas di gereja ini, kalau kesaksian saya kalau tidak ada gereja ini saudara, waduh, saya mungkin gak bisa bersaksi bagaimana Tuhan Yesus bisa merubah kehidupan saya, ya. Yang nggak bisa di sini saudara. Pada saat itu ya di mana gereja ini ya Mama Floran yang bawa saya nih, yang selalu dengan sabar akhirnya dibawa ke komunitas, ketemu Pak Rusdi ini dulu Pak Wi, ada Sofi, Ko Iwan. Nah di situ yang tadinya saya sudah ngomong sama kaca yang sesuai kemarin Pak Gembala, ya saya ngomong sendiri saudara. Saya ngomong sendiri karena stres.
Jadi stresnya saya itu bukan di stres, tapi di atas stres. Udah apatis, udah nggak mau ngapa-ngapain, udah lemes. Ini mama yang tahu, ya. Udah kalau di sebelah mama saya tuh mama Flora nih ngomongin terus. Saya ngerokok aja. Dulu ngerokok saya. Enak, Komsel tuh enak Fajar, Pak Rusti begini. Saya nggak mau dengerin. Coba kalau nggak ada komunitas, saudara. Saya bisa apa, saudara? Mungkin nggak tahu saya. Nggak tahu mungkin hilang. Nggak tahu, saudara. Nggak tahu, saudara. Karena sudah stres, nyuci piring aja udah males. Ibaratnya udah melayang kemana-mana. Ngapain gua hidup? Begitu. Mikirnya tuh udah begitu, saudara. Ngapain gua hidup begini? Gila ya. Begitu, saudara. Udah stres sekali. Udah nggak mau ngapa-ngapain. Nggak bisa mikir. Nggak enak, saudara. Nggak enak. Kalau saya balik lagi mikir, nggak enak. Di sini gemerungsung. Waduh, itu benar-benar. Coba kalau nggak ada komunitas. Nggak ada komunitas gereja ini. Ini gereja ini, GBI ini, ini sangat banget menolong, saudara. Ya, bisa memulihkan saya dan keluarga, bukan saya doang, dan keluarga. Dan semua, saya percaya nih, semua, saya percaya kalian juga pasti ada merasakan di mana ada gereja ini bisa merubah, ya, melalui Tuhan melalui gereja ini bisa merubah kita, menolong kita, saudara. Waktu itu ketemu korusi setiap hari, dibimbing, diajarin, waktu itu sambil ngerenovasi gereja yang satu lagi ya, diajarin, sampai dibilangin, wah kalau orang kaya begini kalau nggak percaya Tuhan, Fajar percuma. Waduh saya masih ingat tuh saudara ya, advice-nya. jadi ditolong saudara. Oh mikir, akhirnya apa? Dirubah. Karena apa? Komunitas. Nah, itu penting banget saudara. Itu baru yang ada yang komunitas, ada yang ngasih duren malam-malam. Tuh durennya enak banget saudara. Tapi jangan ngiri ya saudara. Ini enak banget. Itu komunitas saudara. Ya ngasih durennya, gendut-gendut. Oh, itu salah satu keuntungan. Kalau kita, gendut-gendut bu. Nanti saya fotoin nih bu ya. Foto doang. Ya, enak benar, enak. Ya itulah saudara. Nah, keempat saudara terakhir, Yesus menjadi teladan kita, ya. Nah, selama pelayanannya Tuhan Yesus selalu hadir bagi mereka yang membutuhkan, ya. Yesus bukan hanya berkata-kata dari atas dari surga, aduh kesian ya manusia ya. Enggak begitu saudara. Dia diutus, dia turun ke dunia. Untuk apa? Ia menyembuhkan orang sakit. Langsung praktek. Ia memberikan makan orang banyak saudara. Menghibur orang yang berduka cita. Mengampuni orang berdosa. Dia langsung praktek. Ya, enggak teori saudara. Bahkan ia menyerahkan nyawanya di kayu salib. Demi keselamatan kita saudara. Yesus menunjukkan bahwa kasih sejati selalu diwujudkan melalui tindakan, ya. Jika kita mengaku sebagai murid Kristus, maka kita pun dipanggil menjadi pribadi yang ringan tangan, murah hati, dan peduli terhadap sesama, ya. Ya, mungkin pemusik diharap maju. Saya mau nyanyi yang El Shaddai aja deh, ya, El Shaddai. Nah, mari kita bertanya kepada diri sendiri ya pada saat kita pulang nanti. Apakah saya sudah menjadi penolong bagi keluarga saya? Apakah saya peduli terhadap saudara seiman yang sedang mengalami kesulitan? Apakah saya lebih sering menghakimi daripada menolong?